Share screen. Oke, substitusi bentuk aljabar dan faktorisasi bentuk aljabar. Sebelum saya ke penjelasan, saya pengen tanya dulu nih. Ada yang sudah pernah dengar kata ini nih, substitusi itu artinya apa sih? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kan ya Kak, memasukkan gitu. Ya, memasukkan itu istilah non formalnya ya. Istilah gampangnya itu memasukkan sesuatu. Tapi lebih tepatnya substitusi itu adalah mengganti. Ya, lebih tepatnya itu substitusi mengganti. Ya, istilah-istilah yang gampang itu adalah ya menginput atau memasukin, misalkan ada nilai kemudian kita masukkan ke variabel tertentu. Istilah yang lebih tepat itu adalah mengganti ya. Jadi substitusi itu adalah mengganti variabel dengan nilai yang nanti ditentukan atau kita ganti dengan variabel yang lainnya. Itu substitusi. Kemudian kalau misalkan kalian nonton bola ya, ada yang suka nonton bola di sini, sepak bola. Kalau kalian suka nonton sepak bola atau nonton olahraga lainnya yang bersifat tim gitu ya dan ada cadangannya, maka mungkin ada satu proses di mana ada pergantian pemain gitu ya. Nah, istilah yang lebih tepat adalah seperti itu, kayak mengganti ya satu pemain dengan pemain yang lain gitu. Itu substitusi. Kemudian faktorisasi. Apa itu faktorisasi? Ada yang tahu faktorisasi itu apa? Tahu ini satu istilah yang baru pertama kali kamu dengar? Saya rasa enggak juga ya. Faktor kalian sudah pernah dengar kan ya, faktor itu apa gitu kan. Tinggal ditambahin isasi aja. Nah, berarti intinya itu sama dengan faktor sebenarnya. Dulu waktu SD kita sudah pernah dengar apa itu namanya faktor prima, kemudian faktor-faktor dari bilangan. Nanti di sini kita juga akan menggunakan kaidah-kaidah tersebut. Nah, saya ingin mengulang kembali mengenai faktor. Ya, apa itu faktor? Jadi faktor itu adalah bentuk perkalian dari suatu bilangan. Kalau misalkan kita bicara bilangan, tapi kalau kita bicaranya aljabar berarti bentuk perkalian dari aljabar. Ya, contohnya misalkan kita ingat bahwa misalkan saya punya bilangan 50 ya. Misalkan saya punya bilangan 50. Atau 48 aja deh, 48 ya. Faktor dari 48 itu apa sih? Ya, faktor dari 48. Bedakan faktor dengan faktor prima. Ya, ada faktor yang biasa, ada yang faktor prima. Oke. Nah, faktor dari 48 itu adalah bentuk perkalian, ya, bentuk perkalian dua bilangan ya. Dua bilangan yang menghasilkan 48. Nah, kalau kita tuliskan faktor dari 48 itu adalah 1 kemudian 48. 2 dikali 24, kemudian 3 dikali 16, kemudian 4 dikali 12, dan 6 dikali 8. Jadi ini faktor dari 48. Jadi kalau ditulis, kalian belum belajar himpunan ya, kalau ditulis anggotanya faktor dari 48 itu adalah 1, kemudian 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48 gitu ya. 48 di sini. Jadi ini semuanya ini adalah faktor dari 48. Bedakan dengan faktor prima. Kalau faktor prima itu ya faktor prima itu kalau kalian ada yang pernah pakai pohon faktor 2, 24 gitu ya. 2 lagi terus 12, 2 lagi terus 6, 2 lagi terus 3 gitu kan ya. Nah, faktor primanya itu berarti kan 2 pangkat 1, 2, 3, 4 dikali 3 gitu ya. Jadi faktor primanya itu seperti ini. Bedakan faktor dengan faktor prima. Jadi kalau faktor prima itu ya cuma bilangan prima aja. Gitu. Nah, semua bilangan bulat positif itu bisa dituliskan ke dalam bentuk faktor prima. Dan juga semua bilangan itu bisa ditulis ke dalam bentuk faktornya seperti ini. Dituliskan faktor-faktornya. Nah, kalau misalkan nanti aljabar, kita kaitannya dengan aljabar, maka faktor dari bentuk aljabar itu adalah dari bentuk aljabar itu adalah yang pertama, jadi kan kalau kita di bentuk aljabar di awal-awal itu ada dua
ada 2 komponennya atau 3 komponennya. Yang pertama adalah koefisien, kemudian variabel, dan konstanta. Ya. Koefisien, variabel, dan konstanta. Contohnya gini, misalkan 4x ditambah berapa ya, 16 misalkan. Ya. 4 ini koefisien, x ini variabel, kemudian ini konstanta. Nah, kita anggap koefisien dan konstanta itu jenisnya sama-sama bilangan. Bentuknya ya kita kenal lah dengan angka yang kita tahu ya, 4 dan 16 gitu kan. Kalau variabel kan berupa huruf. Gitu. Nah, untuk faktor dalam bentuk aljabar, ya, faktor dalam bentuk aljabar, untuk koefisien ataupun konstanta ya, intinya yang berupa bilangan, ya, intinya yang berupa bilangan atau angka seperti ini, itu kita akan mencari FPB-nya, ya, FPB dari bilangan tersebut. Kemudian kalau misalkan nanti ada variabel yang sama, ya, misalkan di sini nanti ada x pangkat 5 gitu ya, di sini x pangkat 3 misalkan. Nah, kalau dari variabel ini ada yang sama, maka ini juga berarti bisa kita tuliskan ke dalam bentuk faktor kan, yang x pangkat 5 ini, yang pangkat yang tertinggi. Maka x pangkat 5 ini kita tuliskan ke dalam bentuk x pangkat 3 dikali x pangkat 2. Jadi kita cari pangkat yang terendah ya. Kita cari pangkat yang terendah. Itu adalah faktor dari bentuk aljabar ya. Jadi kalau bilangan itu kita cari FPB-nya, kalau variabel kita cari pangkat yang terkecil ya. Pangkat yang terkecil. Oke. Jadi untuk bilangan, ini untuk yang berupa variabel. Oke. Bilangan itu bisa koefisien, bisa konstanta. Nah, oke, itu dulu pertama. Nah, baru kita masuk ke substitusi bentuk aljabar. Oke, ini sebagai pendahuluan dulu ya. Ini nanti belum kita pakai di substitusi. Ya, substitusi itu kita belum pakai faktor. Nanti disimpan dulu, nanti kita ingat-ingat lagi. Oke, kita ke substitusi bentuk aljabar dulu. Jadi apa itu substitusi? Substitusi bentuk aljabar itu adalah kita mengganti satu variabel ya di bentuk aljabar dengan bilangan ya yang ditentukan. Pada kasus atau pembelajaran hari ini kita menggantinya dengan bilangan. Tapi nanti suatu saat nanti muncul di soal, bisa aja bilangan ini bisa variabel digantikan dengan variabel gitu ya. Di kasus yang akan kita bahas hari ini adalah variabel diganti dengan bilangan-bilangan tertentu. Kemudian ada beberapa aturan yang harus diingat untuk mengerjakan substitusi bentuk aljabar ini, yakni tentang penjumlahan atau perkalian ya, perkalian positif dikali positif yang hasilnya positif, kemudian positif dikali negatif itu hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif itu hasilnya positif. Ini saya rasa kalian sudah paham ya. Kalau misalkan belum paham, nanti silakan ditanya lagi tentang perkalian ini di bab bilangan ya. Karena saya langsung menggunakan ini aja ya, tanpa harus ada penjelasan lagi. Kemudian order of operation. Ini juga kalau kalian belajar bilangan ini harusnya dia bahas. Order of operation yaitu PEMDAS. Ini bahasa Inggris semua ya. PEMDAS itu parenthesis, kemudian exponent, multiplication or division, kemudian addition dan subtraction. Jadi kenapa ini ada tanda garis miringnya? Ini artinya dia setara. Multiplication or division itu setara. Jadi kita mengerjakan yang kalau dia terjadi secara bersamaan, maka boleh kita kerjakan yang mana terlebih dahulu. Kemudian addition and subtraction itu dia juga setara. Jadi kalau ada terjadi secara bersamaan, kita bisa mengerjakan penjumlahan terlebih dahulu atau kita kurangkan terlebih dahulu. Nah, kemudian di pembahasan kali ini, itu hasil akhirnya nanti berupa bilangan. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti mungkin di soal-soal latihan itu bisa jadi nanti hasil akhirnya itu juga berupa variabel lagi. Ya. Kita contoh dulu ke soal pertama. Misalkan ada soal seperti ini. Tentukan nilai dari 2AB ditambah 3B pangkat 2 jika A-nya sama dengan 5
dan B-nya sama dengan 4. Oke. Jadi kalau disubstitusi bentuk aljabar ini, kita hanya tinggal mengganti variabel A dan B ini ya dengan bilangan yang tadi sudah diberikan. A-nya sama dengan 5, maka A di sini cuman ini doang ya. Maka A yang ada di bentuk aljabar tersebut diganti dengan bilangan yang disediakan. Karena A-nya sama dengan 5, maka diganti A-nya sama dengan 5. Di sini saya belum ganti B-nya. Nah, di bawahnya baru saya ganti B-nya. B-nya tadi dikasih sama dengan minus 4, diketahui di soal. Maka di bawahnya lagi dilanjutkan dikalikan dengan minus 4. Ini B-nya ya, ini B pangkat 2. Oke. Nah, bagaimana mengerjakan ini? Ini sebenarnya tinggal dikalikan saja. 2 dikali 5 dikali minus 4. Ya. Ingat tadi PEMDAS ya, PEMDAS itu parentesis, kemudian eksponen itu pangkat, ya eksponen itu pangkat, kemudian perkalian atau pembagian, kemudian penjumlahan atau pengurangan. Jadi di sini ada penjumlahan ya. Ini tidak akan kita jumlah sebelum semua yang ada di kanan dan kirinya itu selesai. Ya, kalau di kanannya ada pangkat berarti dipangkatin dulu. Ya, kalau di sebelah kanan atau kirinya ada tanda kurung dan di dalam kurung itu ada penjumlahan, perkalian ataupun pembagian, maka harus diselesaikan parentesisnya dulu. Tanda kurungnya harus diselesaikan dulu. Baru terakhir semuanya sudah selesai berupa bilangan, baru terakhir dijumlahkan. Ya. Oke, jadi ini yang sebelah sini dikalikan dulu. 2 dikali 5 dikali minus 4. 2 dikali 5 sama dengan 10. 10 dikali minus 4 sama dengan minus 40. Minus 40. Tanda tambahnya masih belum kita gunakan. Kemudian ini yang pertama kali dilakukan yang di sebelah kanan itu adalah dipangkatkan terlebih dahulu. Min 4 pangkat 2 itu artinya min 4 dikali min 4. Kemudian negatifnya hilang ya. Min 4 dikali min 4 sama dengan 16. Ya, jadi 3 dikali 16. Nah, di sini masih ada perkalian, berarti perkaliannya diselesaikan terlebih dahulu. 3 dikali 16 sama dengan 48, baru terakhir itu adalah minus 40 ditambah 48. Sehingga hasil akhirnya itu adalah 8. Oke, sampai sini bisa dipahami? Contoh yang kedua. Tentukan nilai dari P dalam kurung ya. Dalam kurung P ditambah 5Q pangkat 2 dikurangi dalam kurung QR pangkat 2. Jika P6, Q min 3, dan R min 4. Oke, pada contoh kali ini, ya ini langsung saya ganti P, Q, dan R dengan bilangan-bilangan yang disediakan. P-nya sama dengan 6, kemudian Q-nya sama dengan minus 3, dan R-nya, ini minus 3 Q-nya, dan R-nya sama dengan minus 4. Oke. Sini ada tanda negatif. Tanda negatifnya ini kita tanda kurang ya maksudnya ya. Tanda kurang ini tidak kita operasikan terlebih dahulu karena kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Sebelah kiri di sini ada tanda kurung. Ya. 6 ditambah 5 dikali minus 3. Siapa duluan yang dikerjakan? Yaitu 5 dikali minus 3 dulu. Ya. Kalau ada penjumlahan, ada perkalian, maka perkalian dulu. Ini ada penjumlahan, ini ada perkalian. Perkalian dulu yang dikerjakan. Ya, 5 dikali minus 3 sama dengan 15. Ya, minus 15. Tanda plusnya berubah jadi minus. Ya. Kemudian yang sebelah kanan, di dalam kurung ini, ya, ada minus 3 dikali minus 4. Min 3 dikali minus 4 itu sama dengan positif 12. Min kali min. Oke. Kemudian 6 dikurangi 15 itu sama dengan minus 9. Kemudian tanda minusnya masih di sini. 12 kuadrat itu sama dengan 144. Ya. 144. Jadi min 9 kuadrat kurang 12 kuadrat. Min 9 kuadrat, ingat minnya di dalam kurung berarti min dikali min. Min dikali min itu sama dengan positif. Kemudian baru ditambahkan ya, atau dikurangkan. 81 dikurangi min 144. Hasilnya adalah min 63. Ya, negatif 63. Sampai sini jelas? Ada yang mau ditanyakan? Oke.
Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini cukup panjang ya. Tapi kalian jangan ngelihat bentuk aljabar yang panjang terus kalian menjadi nervous gitu ya. Wah, panjang banget ini kalau dimasukin hitungnya lama gitu kan. Nah, ini di sini bisa kita akalin yaitu dengan cara kita lihat dulu ternyata di soal ini walaupun panjang tapi banyak suku-suku yang sejenis, yaitu ini 9x pangkat 3, x pangkat 3, ini x pangkat 3 juga, ini juga x pangkat 3. Sehingga kita bisa mengurangkan atau mengoperasikan terlebih dahulu suku-suku yang sejenis. Ya, ini Y juga ya, 21Y, kemudian 30Y dan 20Y. Nah, kita bisa mengerjakan yang x pangkat 3 terlebih dahulu dan yang Y terlebih dahulu. Jadi di sini, ini yang baris pertama ini saya tulis kembali soalnya. Ya. Kemudian di baris kedua itu adalah saya kelompokkan, saya pindah-pindahin, ya saya deket-deketin. Ya. Yang x pangkat 3 dekat dengan x pangkat 3 dan Y dengan variabel Y juga. Ini dipindah ke sebelah kanan. Pindahnya sama tanda-tandanya juga ya. Kalau plus 16x pangkat 3 maka dia geser ke sebelah kanan tetap 16x pangkat 3. Minus ini adalah milik si 21Y. Jadi kalau nanti kita memindahkan 21Y berarti kita pindahin 21Y itu sama tanda minusnya juga. Oke, ini minus 21 nanti pindah. Ini saya geser ke sebelah kiri jadi 9x plus 16x pangkat 3. Kemudian ini minus 18x pangkat 3 digeser ke sini. Sehingga di 3 suku yang pertama ini x pangkat 3 semua. Kemudian yang Y kita geser ke Y ya. Minus 21Y, 30Y plus minus 20Y. Sehingga hasil akhirnya itu adalah seperti ini. Ini masih bentuk aljabar. Ini bisa kita jumlahkan 9 ditambah 16 dikurang 18. Ya, 9 ditambah 16 dikurang 18. Variabelnya masih sama x pangkat 3. Ya, 9 tambah 16 kurang 18 itu sama dengan 7. Sehingga hasilnya adalah 7x pangkat 3. Nah, untuk yang Y, itu min 21 ditambah 30 dikurang 20. Dan hasilnya adalah min 11. Ya, min 11Y. Min 11Y. Min 11Y berarti tanda tambahnya ketemu tanda minus. Min 11Y. Ini pulpennya glitch. Nah, sampai di sini baru kita substitusikan nilai yang diketahui. X-nya sama dengan 8 dan Y-nya sama dengan min 12. Kita ganti X pangkat 3 itu menjadi 8 pangkat 3. Nah, kemudian 11 Y-nya kita ganti menjadi 12. Nah, 8 pangkat 3 dikerjakan terlebih dahulu, jadi 7 dikali 512, kemudian min 11 dikali min 12 itu menjadi plus 132. Terakhir baru dikalikan dulu ini. 7 dikali 512 itu sama dengan 3.584 ditambah 132. Hasil akhirnya adalah 3.716. Oke, seperti itu ya. Pak, kan bisa aja kita masukin di sini 8 pangkat 3, kemudian di sini ganti min 12. Bisa aja nggak apa-apa. Dan hasilnya itu sama nanti. Ya. Min 12 ganti ke sini 8. Dan hasilnya sama ya. Kalau kalian merasa lebih mudah langsung di situ ya nggak apa-apa, langsung kerjain aja. Tapi ada hal-hal yang lebih menarik lagi untuk dikerjakan, yaitu kita buat ke dalam bentuk yang sederhana terlebih dahulu ya. Kita buat ke dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga agak kita mudah dalam menghitungnya. Oke. Sampai sini dulu jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, untuk soal latihannya nanti di buku paket ya. Saya mau bahas satu hal yang merupakan ini aplikasi ataupun penggunaan dari substitusi bentuk aljabar. Jadi variasi soalnya itu banyak ya. Nggak cuman kayak tadi kita dikasih bentuk aljabar, kemudian disuruh masukin nilainya gitu ya, kita substitusi nilainya. Tapi nanti variasi-variasi soalnya itu banyak ya. Contohnya adalah di halaman
Bukunya mana buku? Oh iya. Contohnya adalah di halaman halaman 138 nomor 4 ya. Halaman 138 nomor 4 di situ ada soal A dan ada soal B. Untuk soal A-nya itu diminta keliling dan luas. Tapi belum diganti sama variabel ya karena diminta dinyatakan dalam X dan Y. Jadi nanti keliling dan luasnya ini juga dalam bentuk X dan Y. Ada yang mau coba jawab soal yang A dulu untuk yang keliling? Ada yang mau coba jawab? Yang mana, Pak? Halaman 138 nomor 4A. Yang keliling aja. Satu orang keliling, satu orang luas. Ada yang sudah nemu? Maaf ya, nih suara saya agak serak. Minum dulu. Ya, sudah ketemu? Siapa? Dava Atala. Dava Atala udah nemu. Kenapa Dava di unmute tadi? Kelilingnya aja atau sama luas, Pak? Keliling dulu aja. Satu orang keliling, satu orang luas. Kalau kamu udah ketemu kelilingnya, silakan. Halaman berapa, Pak? 138. 4A. Oke. 138 nomor 4 ya. Coret-coret, kalau udah ketemu, jawab. Yang jawab nanti dapat poin ya. 4X tambah 6Y min 6, benar kah, Pak? Ini 6. Oke, sebentar. Kelilingnya sama dengan berapa? 4X. Tambah 6Y minus 6. Tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya nggak tahu. Ya gitu loh, Pak. Minus 6, yakin minus 6? Coba hitung lagi. Saya, Pak. Sebentar, ini tadi siapa yang jawab nih? 4X plus 6Y minus 6? Ata Yeris. Ya, Ata Yeris ya. Oke. Siapa lagi tadi mau jawab? Si itu dulu, Pak. Si siapa? Kemal dulu tadi dia apa? Kemal ya, silakan Kemal. Kemal. Ini Mas yang keliling apa luas, Pak? Masih keliling dulu. Oh, saya jawabannya 4X plus 6Y plus 6. Plus 6. Oke. Yang betul yang plus 6 ya. Ini Kemal ya. Ya, jadi caranya gimana, Kemal? Caranya kan rumus keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar. Nah, 2 kali dalam kurung 2X plus 5 plus 3Y min 2. Sama dengan 2 kali dalam kurung 2X plus 3 plus 3Y. Yang dalam kurung dikalikan 2 semua, jadinya 4X plus 6Y plus 6. Itu ya, oke. 4X plus 6Y plus 6, oke. Betul ya. Nah, sekarang luasnya coba. Siapa yang mau coba jawab luas? Ayo. Pak. Siapa? Nala. Nala, bentar. Nala. Jawabannya luas ya? Luasnya itu 6XY tambah 15Y kurang 4X kurang 10. Ada jawaban lain?
6XY ditambah 15Y dikurangi 4X min 10. Itu mah tinggal dikali aja kan ya? Iya. Kaliin satu-satu aja ya. Ya, betul. Oke, luasnya ini betul ya. Nala Sendra. Iya, Pak. Apa nala botak? Kamu punya nala botak waktu itu. Oke, itu soal yang A ya. Soal yang A itu adalah keliling dan luasnya. Dalam X, Y. Dalam X dan Y. Maksudnya dalam X dan Y itu ya masih dalam bentuk rumus kayak begini gitu ya. Belum kita ganti X sama Y-nya. Ya. Ini juga keliling masih ada X sama Y-nya. Oke, itu jawaban yang A. Kemudian jawaban yang B. Jawaban yang B itu adalah hitunglah keliling dan luas persegi panjang jika X-nya sama dengan 4 dan Y-nya sama dengan 3. Ya. Tadi kelilingnya itu sama dengan 4X plus 6Y plus 6. Luasnya itu sama dengan 6XY ditambah 15Y min 4X min 10. Oke, siapa yang mau jawab B yang keliling? Siapa yang mau jawab yang B yang luas? Saya mau jawab yang keliling. X sama Langit. 4, sebentar. Siapa? Langit. Ya, sama dengan 3. Oke, yang keliling. Jawabannya? Yang keliling jawabannya 40. Jawabannya 40. Dari mana? Kan 2. Ya kan panjangnya 2X tambah 5. X-nya itu kan sama dengan 4 ya. Berarti 2 kali 4 dengan 8 tambah 5 jadi 13. Terus yang 3Y, yang lebarnya kan 3Y kurang 2. Y-nya itu sama dengan 3. Berarti 3 kali 3 kurang 2. 3 kali 3, 9 kurang 2, 7. Terus tinggal ditambah-tambah aja. Oh gitu. Berarti kamu substitusi dari awalnya ya, dari awal ini ya, betul. Oke. Jadi gini, saya dapat poin kamu ya. 2X plus 5 gitu kan ya. Di sini 3Y minus 2. Terus tadi katanya X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3. Terus kamu masukin di sini gitu ya? Iya. 2 dikali 4 ditambah 5 gitu? Iya. Ya kan? 2 kali 4 sama dengan 8, tambah 5 sama dengan 13. Terus yang ini 3 dikali 3 min 2 gitu. 9 kurang 2 sama dengan 7. Jadi panjangnya sama dengan 13. P-nya sama dengan 13. Lebarnya sama dengan 7. Gitu ya? Iya. Kamu masukin ke rumus apa tadi keliling ya? Iya, rumus keliling. Keliling sama dengan berapa? 2 kali Panjang kali lebar. gitu ya. Sama dengan dikali ini sama dengan 40. Oke, betul. Ini caranya substitusi dari awalnya ya. Kita cari panjangnya berapa, kemudian kita cari lebarnya berapa, baru kita hitung kelilingnya. Oke. Betul. Ya, mantap. Luasnya siapa yang mau jawab? Ini mah kalau pakai cara langsung bisa ya, gampang ya luasnya. Siapa yang mau jawab? 1 ya Pak, 91. Boleh, silakan Kafka. 91. Berapa? Luasnya sama dengan berapa? 91. 91. Dari mana? Dari 13 kali 7. 13 kali 7. Ini gampang banget ya. Oke, ini karena udah dapet tadi kan panjang sama lebarnya kan. Ya, sama lebar udah dapet, tinggal dikaliin aja. Nah, sini Kafka ya. Nah, tapi bukan itu yang sebenarnya ingin dicapai di sini ya. Itu jawabannya betul. Tapi kita di jawaban yang ini coba kita buktikan dulu. Ini benar nggak sih keliling sama luasnya? Kalau misalkan, ini kita udah dapat ya, 91 ya, sama 40. Dengan menggunakan metode substitusi yang tadi
diberikan X sama Y-nya, karena kita sudah dapat rumus keliling dan rumus luasnya, ya. Coba kita substitusi ke yang keliling. Kelilingnya itu sama dengan ini deh. Ya. Kelilingnya sama dengan 4X plus 6Y plus 6. Coba kita coba 4 dikali 4, X-nya 4 ya. Kemudian ditambah 6 dikali 3 ditambah 6. Sama dengan 16 ditambah 18 ditambah 6. Jawabannya berapa tuh? 40 sama ya? Ternyata sama. Kalau kita pakai rumus yang ini nih dengan substitusi yang ini. Kemudian coba kita cek luasnya betul nggak? Luasnya itu tadi rumusnya itu dalam XY-nya itu L sama dengan ya, luas sama dengan 6XY tambah 15Y min 4X min 4X min 10. Luasnya sama dengan 6 dikali 4 dikali 3 ditambah 15 kali 3 min 4 dikali 4 min 10. Itu ya. Sama dengan 6 kali 4 kali 3. 6 kali 4 kali 3. 72. 72 ditambah 15 kali 3. 45 min 16 min 10. Benar nggak hasilnya 91? Benar. Betul ya. Dan hasilnya ternyata sama juga 91. Ya, 91 ya. Jadi seperti itu. Ternyata dengan substitusi di awal dan substitusi setelah kita mendapatkan rumus ini, itu hasilnya adalah sama. Ya. Oke, jadi seperti itu ya. Dan nanti variasi soalnya nggak kayak di soal nomor 1, 2, 3 ya. Kalau kayak begitu kan saya yakin anak lab school udah pada bisa lah dikasih rumus, suruh masukin nilainya, itu udah bisa ya. Tapi nanti variasi-variasinya adalah dengan soal-soal cerita kayak nomor 6, nomor 4 yang tadi, kemudian nomor 7. Ya, nanti kalian bisa coba untuk itu. Nah, ini saya mau cepat aja ya karena materi kita banyak ya, materi yang harus dikejar ada banyak, itu termasuk faktorisasi di sini. Ya, jadi saya nggak ada pembahasan lebih mendalam lagi, nanti kalian bisa mengerjakan ini nanti saya ada tugasnya untuk yang substitusi dan faktorisasi. Oke, lanjut kita ke faktorisasi aljabar. Sebentar ya, saya ini habis. Ini saya belum share screen ya. Aduh, yang tadi nggak kelihatan. Oke deh. Ntar saya hapus dulu nih coret-coretan yang tadi. Pak, izin ke toilet apa? Ya.
Oke. Kita menuju ke faktorisasi bentuk aljabar ya. Sudah kelihatan belum di share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi apa itu faktorisasi aljabar? Faktorisasi bentuk aljabar itu adalah menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi perkalian faktor-faktor. Ya. Kemudian bentuk penjumlahan suku-suku yang memiliki faktor yang sama. Ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, itu faktor yang sama dapat difaktorkan menggunakan sifat distributif. Kita akan menggunakan sifat distributif. Oke. Tadi di awal yang saya pendahuluan tadi bahwa kalau misalkan kita ada bentuk aljabar, maka kalau misalkan dia koefisien atau bentuknya bilangan, kita akan mencari FPB-nya, faktor persekutuan terbesarnya. Kemudian kalau nanti dia bentuknya aljabar, ya, bentuknya variabel, maka pangkat yang terkecil yang akan kita ambil sebagai faktornya. Nah, pangkat terkecil. Ya, jadi kalau variabel itu adalah pangkat kecil. Apa sih maksudnya dari ini? Sebelum ke faktorisasi, saya ingin mengingatkan dulu kalau misalkan kita punya yang namanya hukum distributif atau sifat distributif sama aja. Ya, jadi kalau misalkan ada A dikali B plus C itu sama dengan AB ditambah AC. Nah, yang namanya bentuk aljabar, faktorisasi bentuk aljabar, tadi kan apa? Mengubah bentuk penjumlahan ini menjadi perkalian seperti ini. Jadi ibaratnya kayak dibalik aja. Ya. Kalau kita tadinya kita mengalihkan seperti ini ya, sifat distributif, maka sifat distributif yang selanjutnya itu adalah kita ngembalikin dari sini ke sini. Ya. Contohnya adalah misalkan kita punya AX ditambah AY. AX ditambah AY. Sini ada faktor yang sama yaitu A dan A. Ya. Sehingga faktor yang sama itu bisa kita keluarkan, ya, faktor yang sama itu kita keluarkan sehingga bisa dikalikan dengan X plus Y seperti ini, ya. Ini kan kebalikan proses perkalian kan. Jadi dari hasil bentuknya aljabar kita balikin lagi jadi bentuk perkalian A dikali X plus Y. Oke, gimana cara menggunakannya? Contoh seperti ini. Misalkan ada 4A plus 8. 4A plus 8. Maka gimana caranya kita mengubah 4A plus 8 ini atau merubah bentuk penjumlahan ini menjadi bentuk perkalian faktornya, maka kita harus identifikasi terlebih dahulu. Ya. Jadi proses faktorisasi ini adalah proses kalian bisa menganalisa, lihat siapa yang sama faktornya sama, kemudian kalian keluarkan faktornya, sehingga yang dipisahkan itu bisa kita kelompokkan lagi. Ya. Jadi prosesnya adalah kita cari dulu faktor yang sama. Oke, di sini ada 4, di sini ada 8. Ya, ada 4, ada 8. Nah, kita harus pikir dulu nih, 4 sama 8, ya. Kalau berpikir sederhananya gini aja, 4 sama 8 itu bisa dibagi berapa sih? 4 sama 8 itu kan bisa dibagi 2, ya. Bisa dibagi 2, sama-sama bisa dibagi 2. Tapi ternyata ada yang lebih besar dari 2, ya, yang bisa membagi 4 dan 8, yaitu FPB dari 4 dan 8. FPB dari 4 dan 8, ya, FPB dari 4 dan 8 itu adalah 4. Ya, sehingga faktor yang sama, ya, dari 4 dan 8 ini adalah 4. Nah, berarti 8 ini harus kita rubah ke dalam bentuk perkalian faktornya, yaitu 4 dikali 2. Sehingga kita punya faktor yang sama di sini, 4 dan 4. 4A dan 4 dikali 2. Nah, 4A ditambah 4 kali 2. Oke, jadi kita ingat kemarin, ingat tadi, AB ditambah AC gitu kan ya. AB ditambah AC, kemudian ini berubah menjadi A dalam kurung. Nah, apa yang di dalam kurung? Yang di dalam kurung itu adalah ini dan ini, gitu ya. B ditambah C. Berarti ini dalam kurung A ditambah 2. A ditambah 2 gitu ya.
Jadi seperti itu proses faktorisasinya. Ya, kebalikan dari distributif yang perkalian tadi ya. Sampai sini dulu jelas? Ya. Jadi ini kalau kita kalikan lagi 4 kali A sama dengan 4A, dan 4 dikali 2 itu sama dengan 8. Jadi betul sudah sampai sini. Ada yang masih belum paham? Bapak, Iya. kalau variabelnya ada gimana? Variabelnya ada di mana? Di Belakang. sini misalkan B gitu ya? Iya. Jadinya gimana dong? Oke, pertanyaannya bagus ya. Kalau ada variabelnya gimana? Ini saya copy dulu. Saya new slide dulu. Pertanyaannya bagus. Gimana kalau ada variabelnya di situ? Berarti 4A ditambah 8B gitu ya. Nah, ini kan bisa berarti ini 4. Kita cek dulu. Koefisiennya berarti di sini ya, 4 sama 8 ya. Tapi variabelnya nggak ada yang sama kan? Variabel yang nggak ada sama berarti ya udah kita biarin aja kalau nggak ada yang sama, nggak ada yang bisa dikeluarkan faktornya berarti ini aja yang bisa aja ya, 8 sama 4 aja. Nah, 8 sama 4 tadi kan ini 4 dikali A jadinya. Kemudian yang 8B ini, 8-nya dirubah jadi berapa tadi? 4 kan? 4 kali 2 kan? Tapi karena ada B-nya berarti di sini 4 dikali 2B jadinya kan? Ya, 4 dikali 2B itu sama dengan 8B. Ya. Sehingga kalau kita mau mengeluarkan si 4 ini, ya si 4 ini kita mau keluarin, ya misalkan pakai biru aja deh. Ini 4A, ini 4. Nah, kita keluarkan 4-nya. Kemudian kita buka kurung. Apa yang ada di dalam kurung? Ya. 2B. Yang di dalam kurung apa? 2B. Apa lagi? A plus 2B. A plus 2B. Betul, A ditambah 2B gitu kan. Jadi seperti itu. Ya. Bisa dipahami? Oh, Bisa. Bisa ya? Oke. Contoh. Ya. 16B ditambah 48. Oke, ini masih gampang ya, 16B tambah 48. 16 sama 48. Siapa yang tahu faktor FPB dari 16 sama 48? 16. 16. Betul, berarti 16. dulu kan 16 kan, sini 16 gitu ya. Ini 16 dikali B gitu, 16 dikali B. Kemudian ditambah 16. 16 kurang 3. 16 dikali 3 gitu kan? 3, iya. Nah, 16-nya sama, boleh keluar 16-nya. Kemudian yang kurung tinggal B ditambah plus 3. Itu ya. Bisa ya, saya ke contoh soal lagi. Set. Delete. Oke, sebentar ada. Contoh lagi misalkan gini ya. 16 X kuadrat Y minus 24 X Y pangkat 2. Siapa yang mau coba jawab? Ingat di sini ada variabelnya, ini juga ada variabelnya. Ada yang mau coba jawab? Ya, ada waktu 1 menit, 2 menit. Sudah ketemu jawabannya, silakan di-unmute. Kalau yang tadi udah nggak usah kan, Pak? Yang tadi udah, nggak usah ya, nggak apa-apa. Oke. Kasih kesempatan yang lain yang belum.
Bapak, Ya, jawabannya benar nggak Pak? 2 dalam kurung 4XY. 2 dalam kurung 4XY. 4XY. Udah. Udah? Kurang tepat ya. Masih kurang tepat. Kalau 8XY dalam kurung 2X min 3Y bener gak Pak? Coba berapa? 8XY dalam kurung 2X min 3Y. Nah, ini siapa yang jawab nih? Ata. Ata Yeris. Oh, kamu udah tadi. Ya udah lah, nggak apa-apa lah. Kok ini suka begini nih pensilnya nih. Nah, ini benar ya jawabannya ya. Ata Yeris. Oke. Gimana Ata kamu ngerjainnya caranya? Susah Pak jelasinnya Pak. Jelasin. Tapi kamu ngerti ya, paham ya? Ya. Oke, ini jawabannya betul. Oke, pertama gini. Langkah yang harus dilakukan pertama identifikasi. Cari dulu kan. Lihat siapa yang sama, identifikasi. Nah, pertama lihat 16. Lihat 24. Ya. 16 sama 24 itu FPB-nya berapa? Oh, ternyata 8. Ya. Oke, 8. 8 berarti kali berapa supaya jadi 16? Berarti 2 kan? 8 dikali 2x kuadrat y. Oke, ini dulu ya. Kemudian minus tadi 24 itu 8 juga. 8 kali berapa supaya jadi 24? 3 x y pangkat 2 gitu kan ya. Nah, ini baru koefisiennya. Nah, sekarang ke variabelnya. Variabelnya kan ada x sama y. X-nya yang sebelah kiri pangkat 2. Yang sebelah kanan pangkatnya 1. Kalau kalau variabel tadi apa yang diambil? Pangkat yang tertinggi atau yang terkecil? Yang terkecil. Pangkat yang terkecil, sehingga kita ambil karena di sini x pangkat 1 ya. Berarti yang akan keluar itu adalah x pangkat 1. Berarti 8x. 8x ya. Ini tulis 2. Karena x kuadrat x-nya pangkat 1-nya udah keluar, berarti di sini tinggal x aja. Ya. Y. Udah. Kemudian minus. Sini juga keluar juga 8x. Berarti yang di dalam kurung yang sebelah sini tinggal, ini x-nya udah keluar, berarti udah nggak ada. Tinggal y pangkat 2. Gitu ya. Sebentar. Ini bisa diduplikat nggak ya? Slide. Kegedean kayaknya nih ya. Draw. Yang bawah ikut. Nah, nih. Ini jawabannya ada di bawah ya. Oke, variabel X sudah dikeluarin. Sekarang tinggal kita lihat variabel Y-nya. Y-nya pangkat 1 berarti ya. Y-nya pangkat 1, ini pangkat 1, di sini pangkat 2, berarti yang kita ambil adalah pangkat 1. Tulis lagi 8XY, kemudian dalam kurung, di sini 2X tinggal karena Y-nya udah keluar. Kemudian min, sini juga 8XY gitu kan. Kemudian di sini karena Y-nya udah keluar berarti tinggal 3Y. Nah, sini udah kita punya
apa sih yang sama ya, yang sama nih, faktor yang sama, ngomong faktor susah banget. Berarti tinggal ditulis 8xy, terus buka kurung. Ya, nah yang di dalam kurung ini adalah tinggal 2x min 3y itu ya. Ini tadi jawabannya si Atta Yaris ya. Sampai sini jelas? Jelas. Jelas ya? Jelas. Oke. Ini siapa yang mau jawab nih? Ada yang mau coba nggak? Satu lagi kesempatan untuk faktorisasi sifat distributif. Habis itu kita ke faktorisasi aljabar bentuk selisih 2 kuadrat. Boleh saya nggak, Pak? Apa? Nala. Nala lagi? Iya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Ya udah. Jawabannya 7M 7M dalam kurung 3M kuadrat kurang 4. Oke. Gimana caranya, Nala? Nah, caranya itu 21 sama 28 kan bisa dibagi 7. Terus ya hasilnya kan 3 dikurang 4. Terus tinggal apa M Di pangkat 3 ya, 3M pangkat. iya, Di sini M. Terus dibagi lagi deh bagi lagi apa? M-nya. M-nya Iya, pangkat berapa yang dikeluarin? yang Pangkat 1 aja. yang ini, Pak. Yang ini keluarin ya. Ya, Terus yang pangkat 3 jadi pangkat 2. ya. Terus udah ini jadi 4. Ada. oke, betul ya. Jadi ini tinggal 7M, terus 7M, terus buka kurung gitu kan. Yang di dalam kurung itu ya, sampingnya 7M sama M yang sebelah kanan ditulis. Jadi ini tinggal 3M pangkat 2 dikurangi 4 ya. Ini tadi jawabannya Nala. Oke, nice. Home, new slide, delete. Oke. Nah, ada satu contoh lagi yang menarik di sini di soal halaman 140 ya, di nomor 23. Ini nanti ada untuk penyelesaian di tugas kalian. Soalnya seperti ini, AX tambah AY, kemudian ditambah BX, ditambah BY. Nah, loh, nggak ada angka sama sekali. Tapi kita disuruh memfaktorkan bentuk aljabar ini. Gimana caranya? Ya, kita tinggal lihat aja yang sama ya. Kita tinggal lihat yang sama. Ya, di sini ada AX sama AY di sebelah sini. Di sini ada BX sama BY. Di sini ada A yang sama. Saya tulis ulang ya. Ini yang sama adalah AX ditambah AY. Saya ganti warnanya biar kalian bisa ngelihat yang mana yang sama. Kemudian ditambah B-nya jadi merah deh ya. BX ditambah Y. Oke. Kemudian yang A-nya keluar kan ya. A. Kalau A-nya keluar berarti yang di dalam kurung sini apa? Berarti kan X ditambah Y. Itu ya. Kemudian ditambah B-nya keluar, yang di dalam kurung apa? Sama. X tambah Y. Nah sekarang di kanan dan kiri itu ada faktor yang sama, yaitu X plus Y. Berarti X plus Y ini bisa kita keluarkan. Kalau X plus Y-nya sudah keluar, ya X plus Y-nya sudah keluar, berarti yang di dalam kurung selanjutnya itu apa? Itu adalah Mama A plus B.
A plus B. Jadi yang dinamakan proses faktorisasi mengubah bentuk penjumlahan aljabar ke dalam bentuk perkalian faktornya. Ya, jadi seperti itu. Atau ini bisa ditulis juga sebagai ini ya, A ditambah B, ya, kemudian dikali X plus Y. Ini juga sama ya, karena perkalian bersifat komutatif, bisa ditukar posisinya. Oke, itu untuk contoh nomor nanti 24, 25, dan seterusnya ya. Nah, sekarang kita ke faktorisasi aljabar bentuk selisih 2 kuadrat. Ya. Faktorisasi aljabar bentuk selisih 2 kuadrat. Apa itu selisih 2 kuadrat? Nah, ini bentuk selisih 2 kuadrat. A kuadrat minus B kuadrat. Oke, sebelum kita ke rumusnya, ini sebenarnya kita pakai rumus ya. Nah, kita akan mencoba mencari tahu nih dari mana rumus untuk A kuadrat minus B kuadrat. Kita ke perkalian aljabar dulu, yaitu A plus B dikali A minus B. Kita masih ingat kalau perkalian aljabar berarti kita harus mengalihkan semuanya. Ya, A dikali A itu sama dengan A kuadrat, itu kan. Kemudian A dikali minus B, itu sama dengan minus AB, gitu kan. Terus yang A udah, berarti yang B sekarang B dikali A. B dikali A itu berarti plus AB, kemudian plus B dikali minus B. Plus dikali minus, maka hasilnya adalah minus B pangkat 2. Nah, dari sini, ini belum selesai. Ya, ada suku yang sejenis yang bisa kita selesaikan di sini, minus AB ditambah AB. Minus AB ditambah AB, ya, itu sama dengan AB dikurangi AB. Atau sama dengan 0, atau sama dengan, kita coret aja ya, kita eliminasi. Sehingga ini akan menjadi tinggal A kuadrat minus B kuadrat. Nah, dari sinilah kemudian kita bisa simpulkan bahwa A kuadrat minus B kuadrat itu sama dengan seperti ini. Ya. A plus B sama dengan minus B. Nah, jadi nanti kalau kita ketemu bentuk A kuadrat minus B kuadrat, itu bisa kita tuliskan sebagai A plus B dikali A minus B. Itu. Apa sih maksudnya, Pak? Oke. Contoh ya. Contoh gini. Contoh yang pertama. Ini saya hapus dulu. Nah, contoh kayak begini. X kuadrat minus 16. X kuadrat minus 16. Tapi kan tadi kan bentuknya A kuadrat minus B kuadrat. Ini udah kuadrat, ya. Sama nih bentuknya nih, kayak gini nih, ya. Tapi ini apa? 16 ini. Nah, 16 ini ternyata adalah bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadratnya bisa kita tuliskan sebagai X kuadrat min 4 kuadrat. Nah, ini udah sama nih. A kuadrat minus B kuadrat kan? Sama kan bentuknya kan? Nah, A kuadrat minus B kuadrat itu tadi apa rumusnya? Ya udah tinggal A plus B, A minus B. Sehingga X kuadrat minus 4 kuadrat itu bisa kita tulis X plus 4, X min 4. Atau sebaliknya ya. Bisa tulis X min 4 dikali X plus 4. Ini sama aja. Ya, jadi seperti itu. Contoh lagi. Y kuadrat minus 64. Y kuadrat minus 64. Siapa yang harus dirubah? Ini kan berarti kan? 64-nya kan? Berarti Y kuadrat min 64 itu berapa kuadrat? 8 kuadrat. 8 kuadrat. Berarti di sini 8 kuadrat. Berarti ini hasilnya apa? Ya udah tinggal Y. Y plus 8. Y minus 8. Kita mikir kan, tinggal tulis aja kan?
Nah, itu kita tinggal mengikuti bentuknya aja ya. Tinggal ngikutin bentuknya kayak gini ya tulisnya kayak begini gitu. Ya. Bentuknya kayak gitu tinggal tulis aja. Kalau 8 ya 8 berarti plus 8 minus 8 selesai. Itu ya. Contoh lagi. Contoh lagi. R kuadrat minus berapa ya? Minus 3. Udah bisa? Oke, jangan 3 deh ya. 3 terlalu ekstrim ya. Yang gampang aja, 100. R plus 10, R minus 10. Gampang kan? Tinggal kita gimana jeli melihat ini bentuk kuadratnya apa ya. Di sini tuh bentuk kuadratnya apa. Ya. R plus 10. 10, R minus 10. Dia geser. Oke. Nah, ingat kalau kita mau bentuk yang kayak tadi itu di sini tidak ada koefisiennya ya. Kalau ada koefisiennya nanti caranya berbeda lagi. Jadi syaratnya di sini koefisiennya harus 1. Ya, artinya X kuadrat aja, Y kuadrat aja, atau enggak R kuadrat. Nah, gimana kalau misalkan ada koefisiennya seperti ini? Ya, 2Y kuadrat min 18 misalkan. Ya, 2Y kuadrat min 18. Nah, kalau ada seperti ini, berarti kita harus gunakan tadi cara yang pertama, kemudian baru kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua tadi kan A plus B, A minus B. Ya. Nah, cara yang pertama adalah kita keluarin dulu faktornya. Ya, kayak misalkan 2 sama 18. 2 sama 18 kan FPB-nya 2. Berarti 2 keluar, maka yang di dalam kurung ini tinggal apa? Tinggal Y kuadrat min 9. Maka kita ketemu yang di dalam kurung ini adalah ini bentuk kuadrat. Nah, 9-nya bisa dirubah ke dalam bentuk kuadrat. Maka Y kuadrat min 3. Yang di luar ini tetap di luar. Yang di dalam kurung itu menjadi Y plus 3. Y. Gitu ya. Nah, kemudian ada lagi kondisi ini kondisi kedua ya. Kondisi kedua itu harus kita keluarin dulu faktornya, baru ketemu bentuk selisih 2 kuadratnya. Nah, kondisi selanjutnya itu adalah kalau misalkan di depannya variabel yang pangkat 2 ini itu ada bilangan seperti ini. Nah, kita harus jeli ya. Kalau ini kan 2 itu kan bukan bentuk kuadrat ya. 2Y kuadrat itu kan 2 di sini kan bukan kuadrat ya. Tapi kalau di sini kondisinya itu adalah si koefisiennya M kuadrat ini itu dia bentuknya kuadrat, sehingga ini bisa kita jadikan 1 ya dengan menggunakan aturan yang ini ya. A pangkat N, B pangkat N itu sama dengan dalam kurung A dikali B pangkat N. Sehingga ini N ya. Sehingga kalau misalkan ada 4M kuadrat, 4-nya ini bisa kita rubah menjadi pangkat 2M kuadrat, maka kalau misalkan kalau kita ikutin aturan ini, 2 kuadrat M kuadrat itu bisa kita rubah menjadi 2M pangkat 2. Nah, 2M pangkat 2 baru kita tulis di sini. 2M dalam kurung pangkat 2 dikurangi 81 itu berapa kuadrat? 81 itu adalah 9 kuadrat. Ya. 9 kuadrat. Nah, di sini sudah memenuhi bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Maka jawaban yang tepat itu adalah 2M plus 9 dikali 2M min 9. Gitu. Ada Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Bedanya sama yang sebelumnya apa?
Bedanya, kalau yang sebelumnya ini kan ini ya, yang ini ya. 2. Berapa kuadrat hasilnya 2? Ada nggak? Kalau bilangan bulat nggak ada ya. Kalau bilangan irasional ada ya. Bedanya apa kalau yang sebelumnya? Kalau yang sebelumnya ini adalah kita mengeluarkan dulu faktornya. Ya, kita keluarin dulu faktornya. Faktor yang sama dari 2 dan 18 sehingga baru di langkah keduanya atau di step keduanya baru kita ketemu bentuk A kuadrat minus B kuadrat. Itu ya. Nah, di sini kalau yang ini adalah nanti kalian harus jeli berarti ya, harus ibaratnya kayak sensitif lah ngeliat. Oh, ini 4 ini bisa nih jadi kuadrat. Ya. Dan seterusnya ya. 2 misalkan kayak gini, 2A, 2 nggak bisa berarti harus dikeluarin faktornya. Kejelian itu yang nanti harus kalian asah ya, harus kalian asah dengan cara mengerjakan soal-soal nanti di sini. Nanti saya kasih tugasnya di Google Classroom ya. Oke, itu ini kondisi kedua, ini kondisi ketiga. Ntar dulu deh. Mana susah coba. Contoh soal, misalkan ini nih, 3M pangkat 2 minus 48. Gimana cara ngerjainnya? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab ini? 3M pangkat 2 minus 48. Ini Owo siapa ya? Owo ya? Kik aja Pak. Tadi dia dari tadi anotit terus. Aja Pak. Kik aja jangan kasih ampun Pak, yang gak jelas.